Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Baik saudara sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan tafsir surah Al-Buruj. Sekarang kita membahas ayat ke-10 hingga 11. Jadi 2 ayat saja. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Dzalikal fawzul kabir. Kata inna pada ayat innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat itu untuk membantah keyakinan orang-orang yang jahat di kalangan Ashabul Ukhdud, termasuk orang-orang Quraisy yang menyangka bahwa mereka tidak akan terkena tanggung jawab saat mereka menindas orang-orang mukmin. Jadi orang kalau sampai berani melakukan kekejaman seperti Ashabul Ukhdud, membunuh manusia karena keyakinannya dengan cara dibakar lagi, itu kan memberi kesan bahwa mereka itu tidak akan terkena tanggung jawab, tidak akan terkena akibat dan hisab terkait dengan perbuatan jahat mereka. Termasuk orang-orang Quraisy ketika mereka menindas orang-orang mukmin di Mekah. Nah, maka keyakinan ini dibantah dengan penekanan memakai huruf inna. Jadi hanya inna saja di Quran itu ada maknanya. Quran itu memang mengandung makna yang implisit, yang halus, yang banyak sekali kalau orang memang mengerti betul rahasia bahasa Arab, termasuk pengetahuan-pengetahuan syar'i yang lain. Nah, jadi dari lafaz inna ini saja sudah bisa dirasakan, sudah bisa dihayati sebenarnya apa pesan yang tidak diberikan Allah kepada Ashabul Ukhdud, termasuk orang-orang Quraisy yang memiliki sifat mirip dengan mereka, termasuk juga orang-orang zalim di masa sesudah itu, termasuk di zaman-zaman seperti sekarang ini. Karena penguasa zalim atau orang yang punya kuasa yang menzalimi orang lemah itu kan selalu ada setiap zaman itu. Selalu ada. Di zaman sekarang kita melihat penindasan dan perbudakan yang ada di negara-negara yang tidak bertuhan, misalnya seperti di Korea Utara, yang sangat sewenang-wenang menindas orang-orang yang lemah di sana. Kan tidak mungkin semacam itu dibiarkan oleh Allah. Kan pasti ada tanggung jawabnya. Bahkan di negara-negara yang dihitung sebagai negara demokrasi sekalipun itu, namanya penindasan terselubung itu kan selalu ada itu. Terutama sekali kalau di negeri kita itu isu yang sering muncul itu soal soal apa itu istilahnya, pengambil paksaan asetnya rakyat itu misalnya, apa istilahnya, jadi orang-orang yang punya tanah
atau aset atau rumah atau apa digusur, penggusuran. Ya, hal-hal kayak gitu kan dari dulu itu ada untuk kepentingan proyek, entah atas nama kepentingan bersama atau bisa jadi sebenarnya hanya kepentingan pengusaha khusus. Ya, hal kayak gitu itu kan selalu ada. Biasanya orang yang diuji dengan kezaliman itu memang orang yang punya kuasa. Jadi hisab beratnya orang yang punya kuasa, otoritas, punya power itu adalah menindas. Kebanyakan menindas dan zalim. Karena nggak mungkin orang zalim kalau tidak punya kekuasaan, kalau nggak punya otoritas, nggak punya power. Gitu. Ya. Nah, alladzina fatanu, alladzina itu isim mausul ya, terjemahnya yang, perkiraannya innan nas alladzina fatanu, kira-kira begitu. Sesungguhnya orang-orang yang fatanul mu'minin, yang menyiksa orang-orang mukmin dan mukminat. Alladzina fatanu di sini ini mencakup ashabul ukhdud, termasuk juga pemuka musyrik Mekah yang menindas orang-orang mukmin. Jadi alladzina sifatnya umum ya. Ashabul ukhdud termasuk juga musyrik Mekah, termasuk juga siapapun yang menindas orang-orang mukmin di masa setelah mereka. Ya. Nah, ini kalau setelah zaman Rasulullah yang paling kelihatan bentuk persekusi yang sampai membunuh itu ya di Spanyol itu. Nah, kelihatan kan? Orang-orang mukmin di sana dipaksa untuk masuk Kristen, kalau nggak mau dihukum, dibunuh, dipancung kepalanya. Nah, ini kena di sini. Mereka termasuk definisi alladzina fatanul mu'minina. Nah, kalau ashabul ukhdud berarti kemarin yang sudah kita bahas, berarti dia adalah Zunuwas dan tentaranya, pengikutnya. Adapun kalau untuk pemuka musyrik Mekah, nah ini disebutkan oleh Ibnu Asyur ada beberapa nama terutama sekali yang masuk dalam cakupan alladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Siapa mereka? Satu, Abu Jahal. Abu Jahal ini termasuk yang kejam dalam mempersekusi orang-orang mukmin. Cuma karena di Mekah itu sistemnya itu kan ini ya, ada unsur hilfun tahaluf antar kabilah, ada unsur saling berkoalisi antar beberapa kabilah itu, maka persekusi ini memang tidak bisa dilakukan pada kabilah-kabilah kuat. Jadi tidak mungkin Rasulullah dipersekusi. Kenapa? Karena Bani Hashim masih kuat. Kabilahnya Abu Bakar juga tidak mungkin dipersekusi karena beliau adalah orang kaya dan kabilahnya juga masih kuat. Kalau mempersekusi orang-orang yang punya kedudukan kayak gini itu resikonya bisa perang antar kabilah. Makanya nggak berani. Nah, biasanya yang dipersekusi itu adalah mukmin-mukmin yang lemah. Mukmin lemah ini siapa? Nah, biasanya posisinya adalah budak. Atau dia itu orang asing misalnya. Orang asing dia nggak punya kerabat di situ. Seperti Salman Al-Farisi itu kan contoh orang asing yang datang ke tanah Arab, termasuk Suhaib Ar-Rumi itu kan orang Romawi istilahnya. Itu juga orang-orang asing yang posisinya adalah lemah. Yang nggak punya kabilah pelindung, biasanya begitu. Itu yang terkena persekusi. Nah, Abu Jahal ini mempersekusi mukmin-mukmin yang seperti itu. Nah, di antara yang disiksa Abu Jahal bahkan dibunuh itu adalah Sumayyah. Betul. Jadi keluarganya Ammar bin Yasir ini yang kena Abu Jahal ini. Jadi sebenarnya Abu Jahal itu tuh bukan tuannya Ammar bin Yasir, bukan. Jadi pemiliknya Ammar bin Yasir itu termasuk keluarganya itu bukan Abu Jahal. Cuma Abu Jahal waktu itu diserahi istilahnya diberi kuasa oleh tuannya untuk menyiksa dan menindas keluarga Ammar bin Yasir ini. Nah, jadi ceritanya kan kalau dalam sejarah itu Sumayyah itu sampai levelnya itu dibunuh dengan cara tombak itu dimasukkan ke kemaluannya sampai tewas. Itu kejamnya seperti itu ya. Nah, makanya layak untuk masuk dalam cakupan lafadz alladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Termasuk juga Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf ini adalah tuannya Bilal bin Rabah. Jadi Bilal ini juga
termasuk yang kena siksaan itu. Diceritakan beliau itu saat disiksa itu dibawa diseret ke padang pasir yang panas sekali. Lalu kemudian batu diletakkan pada dadanya Bilal bin Rabah. Tapi beliau tetap teguh memegang Islam sambil mengucapkan ahad, ahad, ahad. Nah, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini yang tewas pada peristiwa perang Badar ya. Termasuk juga Safwan bin Umayyah. Nah, Safwan bin Umayyah ini tuannya Abu Fukaihah. Abu Fukaihah. Jadi Abu Fukaihah itu sama, budak kayak Bilal yang masuk Islam. Cuma mungkin kurang terkenal ya. Kalau Bilal itu kan budak yang masuk Islam yang terkenal siksaannya. Abu Fukaihah sebenarnya hampir sama ujiannya itu dengan Bilal itu. Jadi karena diketahui tuannya, diketahui oleh Safwan bin Umayyah itu masuk Islam, maka marah sekali Safwan. Lalu kemudian di tengah hari yang amat panas dikeluarkan itu keluar, kakinya dibelenggu, diseret, lalu dibaringkan di pasir yang panas. Dibaringkan, kemudian batu besar itu diletakkan pada punggungnya. Jadi dibaringkannya telungkup gitu ya. Kemudian batu diletakkan di atas punggungnya, namanya kepanasan, terus kemudian batu besar diletakkan di punggung itu kan ya ada perasaan sesak, ada susah napas, kemudian mungkin dehidrasi dan sebagainya. Sampai diriwayatkan Abu Fukaihah itu sampai pingsan. Jadi sampai kehilangan kesadaran. Nah, lalu ketika masih sadar itu disuruh keluar dari Islam, lalu kemudian dengan angkuh si Safwan bin Umayyah itu mengatakan, "Alaisa hadza rabbuka?" Bukankah ini Tuhanmu? Ya, maksudnya dirinya itu loh. Bukankah aku ini yang lebih layak kau jadikan Rabbun gitu ya. Abu Fukaihah menjawab, "Wa rabbi wa rabbukallah." Gitu ya. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Lalu marah itu sampai dicekik, sampai hampir mati gitu ya. Ya, saking parahnya siksaan dan cekiannya itu sampai Abu Fukaihah itu punya cacat permanen. Apa itu? Lidahnya itu keluar seumur hidup. Jadi gini, keluar terus lidahnya sampai nggak bisa balik, nggak bisa ke dalam. Ya, seperti ini ya ujian orang-orang saleh di masa lalu itu. Disiksa karena iman itu sampai timbul cacat permanen seumur hidup ini. Ini kan Masya Allah cacat yang sangat bisa dibanggakan di hadapan Allah ya, karena semacam itu adalah dalam rangka mempertahankan imannya kepada Allah itu. Nah, beruntung Abu Fukaihah ini diketahui Abu Bakar saat beliau disiksa itu, kemudian dibeli, lalu kemudian dimerdekakan. Nah, beliau ini termasuk yang sempat ikut hijrah ke Habasyah bersama dengan sejumlah kaum mukmin yang lainnya gitu ya. Ada lagi nama Ummu Anmar. Nah, Ummu Anmar ini sama, ini kejam juga ini. Ini yang menyiksa sahabat Nabi yang bernama Al-Khabbab bin Al-Arad. Al-Khabbab bin Al-Arad. Jadi ini budaknya, lalu saat diketahui masuk Islam, marah ini Ummu Anmar, kemudian memanaskan besi. Besi itu dipanaskan lalu kemudian diletakkan di kepalanya Khabbab. Jadi siksaannya begitu ya. Jadi di besi panas diletakkan di kepalanya Khabbab ini. Nah, ini Allah itu menghukum Ummu Anmar ini dikasih sakit kepala. Sakit kepalanya nggak tahu seperti apa sakitnya, sampai dalam riwayat dikatakan dia itu kalau pas kesakitan itu jeritnya itu seperti gonggongan anjing. Coba bayangkan gimana kira-kira orang sakit kepala, sakitnya itu sampai jeritnya seperti gonggongan anjing. Nah, ini Ummu Anmar ya, yang menyiksa Khabbab bin Al-Arad. Ada juga nama Al-Aswad bin Abdu Yahuth. Ada juga nama Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi ini nama-nama tokoh-tokoh Quraisy Mekah yang tercakup dalam lafadz alladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Jadi mukmin yang disiksa tadi sudah saya sebutkan ya, Bilal bin Rabah, Abu Fukaihah, Khabbab bin
Al-Arad. Ada lagi nama Amir bin Fuhairah. Ada juga mukminah yang juga kena siksa. Ibunya Bilal yang bernama Hamamah itu juga bagian korban penyiksaan orang-orang yang zalim itu. Termasuk ada budak namanya Zinnirah. Nah, itu juga bagian yang kena siksa itu. Ada lagi Ummu Unais. Ada An-Nahdiyah. Ada Latifah. Ada Labinah binti Fuhairah. Termasuk Sumayyah tadi, ibunya Ammar bin Yasir. Tetapi ada juga yang saat ditindas disiksa itu kembali kemusyrikan. Nah, ini juga ada riwayat semacam ini ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Asyur, diantaranya adalah Al-Harith bin Rabi'ah bin Al-Aswad. Jadi memang ada ya orang-orang yang nggak kuat ujian itu ada. Jadi awalnya mukmin, cahaya tumbuh, cahaya hidayah tumbuh dalam hatinya, tapi nggak bisa jaga. Lalu kemudian murtad. Makanya harus hati-hati ya. Hidayah itu harus dijaga betul. Karena ternyata dalam sejarah pun terbukti ada orang-orang yang nggak sanggup menjaga hidayah itu. Ini kalau di perumpamaan yang dipakai oleh Nabi Isa, yang diriwayatkan beliau itu mengumpamakan petunjuk Allah itu seperti benih yang ditabur. Itu kan ada macam-macam ya, benih yang ditabur itu. Benih yang ditabur itu ada yang jatuh di tanah yang berbatu. Ada yang jatuh di jalan kemudian langsung dimakan burung. Ada yang jatuh di tanah yang subur sempat tumbuh tapi kemudian dihimpit oleh tumbuh-tumbuhan gulma yang berduri sampai akhirnya mati. Ada yang tumbuh di tanah subur kemudian bisa menjadi besar sampai kemudian menjadi pohon besar yang kokoh dan berbuah. Ini perumpamaan yang kata Nabi Isa itu mencerminkan kondisi orang yang bermacam-macam saat menerima petunjuk dari Allah. Ada yang petunjuk itu baru disemaikan oleh para utusan Allah atau para ulama yang meneruskan utusan Allah, lalu belum sempat mengakar itu sudah hilang, ya sudah dipatuk burung tadi di jalan, baru belum sempat tumbuh sudah dipatuk burung. Ini perumpamaan orang yang hanya pernah mendengar petunjuk tapi sama sekali nggak pernah masuk dalam hatinya. Ya. Ada pula orang yang sempat mendengar petunjuk itu, lalu kemudian petunjuk tersebut itu sempat tumbuh dalam hatinya, tetapi kemudian dia terkena ujian, cobaan-cobaan akibat menerima petunjuk tersebut. Seperti penyiksaan, kesempitan hidup dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia tidak bisa menjaga petunjuk tersebut. Nah, itu perumpamaannya seperti benih yang sempat tumbuh menjadi tumbuhan tapi kemudian kalah, terhimpit oleh gulma-gulma dan tanaman-tanaman yang merusak itu tadi. Ada memang seperti itu faktanya. Sehingga ya yang ini membuat harus waspada ya. Jadi jangan sampai karena sudah pernah merasa mendapatkan huda dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, lalu kemudian merasa aman seumur hidup. Itu salah loh, tidak boleh. Allah kalau memberi kita semangat untuk menuntut ilmu sekalipun, jangan dikira itu bertahan bisa sampai seumur hidup. Tidak semua loh, bener itu. Ada orang-orang yang pernah semangat, lalu kemudian karena dia larut oleh ujian duniawi, akhirnya hilang. Dan ketika hilang itu karena dia nggak punya keinginan untuk ini, sampai mati pun akhirnya habis untuk urusan duniawi saja hidupnya. Ada yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Ada orang yang dulunya itu rajin banget ke masjid, dia itu sangat dekat dengan urusan din. Ya dia ngajar, ngaji, gitu ya, sholat berjamaah dan sebagainya. Di akhir hidupnya dia kumpul dengan para pemabuk dan penjudi, lalu kemudian meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Ada juga seperti itu. Nah, ini makanya jangan pernah meremehkan untuk menjaga benih-benih huda itu tadi. Jadi huda, petunjuk dari Allah itu ibarat benih tadi, itu harus dirawat memang. Ngerawatnya bagaimana? Harus disiram dengan air, dijaga dari hal-hal yang merusak, begitu ya. Ya. Petunjuk Allah itu
akan hidup kalau dirawat dengan cara dijaga betul, dihindarkan dari segala hal yang bisa membuat itu tidak tumbuh, misalnya cinta dunia, ya, lalu kemudian termasuk juga tidak mengamalkan. Itu kan bahaya banget ya, ilmu itu kalau nggak diamalkan itu bisa hilang, nah, itu tidak terjaga. Nah kayak gini itu perlu kita perhatikan, karena di zaman Nabi pun ada orang-orang yang sebelumnya mukmin tapi setelah ditindas balik kepada kemusyrikan. Ya, salah satu namanya adalah Al-Haris bin Rabi'ah bin Al-Aswad. Ada lagi Abu Qais bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah ini memberi kesan anaknya Al-Walid bin Al-Mughirah ya, tapi belum saya cek itu apakah benar itu anaknya tokoh musyrik ini. Ada Ali bin Umayyah bin Khalaf. Nah ini ada kesan anaknya Umayyah bin Khalaf tadi. Ya, ada Al-Asi bin Al-Munabbih bin Al-Hajjaj. Nah, ini menarik nih. Nah, ini kalau dikupas dalam satu catatan khusus ini bisa memberikan kita kewaspadaan. Oh, di masa lalu pun ada yang semacam. Ya kasihan yang semacam ini kan tandanya berarti dapat iman tapi tidak istiqomah itu dalam imannya, kan ada itu. Ada riwayat juga ini seorang laki-laki yang ikut hijrah ke Habasyah lalu murtad, kan ada juga itu, murtad ke agama Nasrani setelah pindah ke Habasyah. Nah ini juga naudzubillah min dzalik, mungkin terjadi semacam itu ya, walaupun jumlahnya sangat sedikit banget. Tapi cirinya kebanyakan saya amati ya, dari semua kisah orang-orang yang nggak bisa istiqomah dalam din itu tidak ada satupun yang pertimbangannya itu adalah pertimbangan akhirat, tidak ada. Semuanya adalah karena urusan duniawi, pasti itu. Termasuk ada seorang laki-laki murtad namanya Abdullah bin Khattal. Nah ini sama, urusannya duniawi. Jadi ceritanya ini unik ini. Jadi saya menemukan data beberapa lelaki yang murtad setelah sebelumnya Islam itu. Di antara kisah uniknya itu kisahnya Abdullah bin Khattal. Jadi ceritanya dia itu masuk Islam sampai hijrah loh ya. Hijrah itu kan sudah level luar biasa ya. Dia masuk Islam sampai hijrah ke Madinah, itu artinya berarti dia sampai meninggalkan semua yang dimilikinya di Mekah ke Madinah. Tapi suatu saat Rasulullah itu mengutus Ibnu Khattal ini untuk mengambil zakat. Mengambil zakat di salah satu kabilah yang masuk Islam. Terus Rasulullah mengutus laki-laki yang lain untuk menemani Ibnu Khattal ini. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah membantu di sepanjang jalan. Nah, suatu saat ketika mereka itu singgah di sebuah tempat, Ibnu Khattal ini bilang pada temannya itu, "Kamu masak ya, saya istirahat dulu." Lalu kemudian dia tidur selama setengah hari begitu bangun, ternyata lelaki yang disuruh Rasulullah membantunya itu ikut tidur. Jadi dia nggak masak, padahal bangun sudah lapar ya, maka memarah dia, langsung diantemi, dipukuli das-das, dan saking emosinya gitu ya, sampai pemukulan itu levelnya sampai membunuh lelaki tersebut. Nah, lalu kemudian dia mikir, wah ini saya kalau balik ke Madinah pasti saya dibunuh ini nanti. Akhirnya nggak berani pulang ke Madinah, balik lagi ke Mekah, murtad. Ya, ketika ditanya orang-orang Quraisy, loh, lah ngapain balik lagi gitu ya? Akhirnya cerita, saya takut pada Muhammad, khawatir nanti kalau dibunuh. Ya, lalu setelah itu malah memusuhi Rasulullah. Jadi dia punya dua budak yang sering menghijak Rasulullah, sering mencaci Rasulullah dengan puisi-puisinya, sampai levelnya orang ini diputuskan Rasulullah dihukum mati, sehingga saat Fathu Mekah itu dikejar itu Ibnu Khattal. Dan dia itu saking takutnya kan lalu bersembunyi di Ka'bah sampai bergelantungan di tirainya Ka'bah itu, tetap dihukum bunuh oleh Rasulullah. Nah ini kan contoh ya, orang murtad karena takut dihukum bunuh oleh Rasulullah. Berarti dia mengutamakan kenyamanan duniawinya kan. Berarti dia ya, artinya cinta dunianya lebih tinggi daripada imannya. Hasilnya begitu.
Padahal yang melakukan kesalahan seperti ini sebenarnya di sahabat Nabi itu ya banyak. Misalnya seperti sahabat yang sempat mengirim surat kepada penduduk Mekah memberitahu Rasulullah hendak melakukan Fathu Mekah. Itu kan kesalahan besar banget itu, sampai ada yang mau membunuh. Tapi dimaafkan oleh Rasulullah karena terlihat termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Gitu ya. Nggak ikut jihad seperti Ka'ab bin Malik, itu kan juga dosa besar itu ya, tapi karena imannya kuat ya lebih suka menjalani hukuman daripada itu. Tapi ada orang-orang yang memang seperti itu, artinya Allah yang tahu niatnya sejak awal masuk Islam itu sebenarnya apa. Karena ternyata yang hijrah sekalipun juga niatnya macam-macam ya, ada yang niatnya pengen nikahi perempuan, itu ada ya. Nah kayak gini itu memang susah untuk diharapkan kokoh imannya, itu susah ya. Nah ini pelajaran-pelajaran yang terjadi di masa Rasulullah. Ternyata ada orang-orang yang susah menjaga keistiqomahannya dalam memegang iman, yang itu semuanya itu penyebabnya adalah urusan duniawi. Memang kalau kita amati itu dari seluruh hal yang memfitnah mereka itu adalah urusan duniawi ya. Oke, jadi yang semacam ini berarti tidak termasuk cakupan mukminin wal mukminat yang disebut dalam ayat ini. Kenapa? Karena dia setelah disiksa ternyata tidak kuat untuk menghadapi ujian tersebut. Adapun kata fatana ya, innalladzina fatanul mu'minina, fatanu itu dari kata fatana. Apa makna fatana? Fatana itu secara bahasa adalah memperlakukan dengan keras dan menempatkan seseorang dalam posisi sulit. Nah, itu makna bahasa dari fatana. Kata Ibnu Ashur, wal fatnu al muamalah bisyiddah wal iqa'u fil ana alladzi la yajidu minhu makhlasan illa bi'ana'in aw durrin akhaf aw hilatin. Jadi intinya pokoknya fatana itu memperlakukan dengan keras dan menempatkan seseorang dalam posisi yang sulit. Nah, dari makna bahasa ini lalu kemudian biasanya diterjemahkan secara mudah menguji, gitu ya. Fatana diterjemahkan secara mudah, secara ringkas dimaknai menguji. Nah, dalam konteks ini yang dimaksud fatana di sini kalau dikaitkan dengan Ashabul Ukhdud, fatana di sini aksinya adalah dengan cara membakar. Ya. Makanya sebagian ulama langsung menafsirkan fatana ini maksud di sini adalah ahraqa, membakar. Karena secara bahasa juga fatana itu bisa bermakna membakar. Ya. Kalau misalnya orang Arab mengatakan fatantud dirham wad dinar, fatantud dirham wad dinar, itu maknanya adalah saya memasukkan dirham dan dinar itu ke dalam api untuk melihat kualitasnya. Nah, gitu ya. Jadi membakar untuk mengetes kualitasnya. Maka istilah fatana, memfitnah, menguji, itu memang untuk dilihat kualitasnya. Ya, Allah misalnya menguji seorang hamba dengan ujian apa itu untuk diuji kualitasnya. Ini asli logam atau keramik misalnya. Kalau dia logam, dibanting-banting kan nggak pecah. Tapi kalau keramik, walaupun dia ngeklaimnya adalah saya logam, dibanting pecah. Nah, dari orang-orang yang murtad tadi adalah ngaku logam, aslinya keramik, gitu ya. Istilahnya kayak begitu. Yang asli logam ketika diuji tetap baik. Dalam bahasa Arab juga ada istilah dinarun maftun. Dinarun maftun itu maknanya dinar yang dibakar. Tukang perhiasan itu sebutan lainnya adalah fatan. Kenapa? Karena pekerjaannya sering membakar emas, sering membakar perhiasan untuk mengetes. Kata fatana bermakna membakar juga ada dalam surat Az-Zariyat ayat 13. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari di mana mereka itu dibakar di atas api neraka. Ya, oke. Jadi ini makna fatana, jadi bisa membakar. Kalau konteksnya Ashabul Ukhdud pas, karena memang mereka menyiksa mukmin itu dengan cara membakar. Tapi kalau konteksnya untuk orang-orang Quraisy, maka siksaan mereka kan tidak dengan membakar. Jadi kembali ke makna bahasa fatana yang sifatnya menguji tadi, menempatkan seseorang dalam posisi sulit dan menyusahkan orang tersebut ya dalam kondisi tertentu.
Lalu kemudian Allah mengatakan summa lam yatubu. Nah, summa lam yatubu ini lafaz yang disebut dengan i'tirad. I'tirad itu sisipan. Jadi aslinya tidak ada summa lam yatubu, itu kalimat sudah selesai. Tapi Allah menyisipkan untuk memberikan informasi yang sangat penting, bahwa walaupun orang-orang itu melakukan perbuatan yang sangat keji, yakni bukan hanya kufur tapi juga melakukan dosa dengan menzalimi orang mukmin, tetapi Allah itu masih tetap memberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, kalau dilihat dari sisi konteksnya di sini, berarti tobat itu mencakup dua hal di sini. Tobat apa? Pertama, tobat dari aslul kufri, tobat dari kekufuran mereka. Yang kedua adalah tobat dari perbuatan buruk mempersekusi orang-orang mukmin. Itu dosa yang berbeda itu. Gitu ya. Kalau Zunuwas itu kekufurannya berarti adalah kufur tidak mengakui Nabi Isa sebagai utusan Allah. Kemudian dosa persekusinya adalah dosa membakar orang-orang mukmin di zamannya. Kalau orang-orang kafir Quraisy berarti dosa kufurnya adalah dosa kufur tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Terus dosa persekusinya adalah dosa seperti membunuh Sumayyah tadi atau menyiksa Bilal bin Rabah dan lain sebagainya. Nah, itu yang oleh Allah diminta atau disarankan untuk bertobat. Ya. Nah, kalau kita bicara tobat itu intinya bisa diterima itu kan 3 syaratnya ya. Tobatan nasuha itu. Pertama adalah al-iqla' anil maksiyah, meninggalkan maksiatnya. Yang kedua adalah an-nadam, menyesali dosanya itu. Yang ketiga adalah al-azmu, tekad untuk tidak mengulangi dosa itu selamanya. Nah, selama 3 ini maka terrealisasi, maka tobatnya diterima. Tapi kalau terkait hak manusia, maka ditambah syarat keempat. Apa itu? Yakni meminta maaf, meminta halal terkait dengan dosa yang dilakukan tersebut. Nah, di ayat ini juga tampak sekali kemuliaan Allah yang luar biasa. Kok bisa? Iya. Karena ini ada orang yang membunuh para kekasih Allah, tapi masih diajak tobat untuk diampuni. Itu kan luar biasa ya. Ini diungkapkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Unzur ila hadzal karam wal jud." Lihatlah kemuliaan dan kebaikan Allah ini. Qatalu awliya'ahu wa huwa yad'uuhum ila taubah wal maghfirah. Mereka membunuh para kekasih-kekasihnya, tapi dia juga masih mengajak mereka untuk bertaubat dan mendapatkan ampunan. Ya, ini luar biasa. Nggak ada zat yang sifatnya semulia Allah ini. Nggak ada manusia yang bisa mencapai level seperti kemuliaan Allah dan maaf yang sangat besar seperti ini. Orang kalau dijahati, apalagi sampai levelnya jahatnya kayak begini ya, sampai membunuh sampai ribuan orang, itu kan jahat banget itu. Itu kalau bagi manusia biasa menimbulkan dendam itu seumur hidup ya. Oke. Di ayat ini secara implisit juga mengandung ajaran pada kita bahwa ajakan tobat dari Allah itu selalu disertai dengan hujah qat'i untuk menunjukkan kebatilan perbuatan orang yang bersalah tersebut, sekaligus menunjukkan kebenaran seruan yang mengajak tobat. Coba kalau kasusnya Ashabul Ukhdud itu hujah qat'inya apa? Hujah qat'inya adalah Allah itu menampakkan keajaiban Abdullah bin As-Samir yang banyak dan berkali-kali. Dan itu kan diriwayatkan sudah mutawatir itu. Kenapa? Karena yang cerita bahwa berdoa disembuhkan itu bukan 1-2 orang. Ada ribuan orang itu. Dari rakyatnya Zunuwas. Nah, sudah begitu Allah itu masih nambahi lagi hujah darinya itu dengan apa? Dengan memperlihatkan Abdullah bin Samir tidak bisa dibunuh berkali-kali. Ya, dibawa ke atas gunung, dilemparkan nggak mati, dibawa ke laut, ditenggelamkan tidak mati, lalu dikasih hujah pamungkas terakhir bisa mati hanya kalau pakai namanya Allah yang diimani Abdullah bin As-Samir. Itu kan hujah qat'i itu sudah, hujah qat'i yang menunjukkan kebenaran ajaran Abdullah bin Samir. Dan kalau Abdullah bin Samir itu benar, berarti Faimiyun itu benar. Kalau Faimiyun itu benar, maka berarti ajaran yang diikuti Faimiyun, yakni Nabi Isa, itu juga benar. Kalau benar berarti beliau memang utusan
Allah. Di samping riwayat-riwayat mukjizat Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang buta, bisa menghidupkan orang mati, itu kan juga diriwayatkan kisah itu. Ketika pengikutnya dikasih karomah, itu hujah qat'i sudah bagi Dzunuwas bahwa itu benar gitu loh. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini hujahnya, ya lalu kemudian Allah itu mengajak untuk bertobat, itu sudah sempurna, sudah hujah Allah kepada seorang hamba. Karena tidak mungkin Allah itu akan menuntut menghisap seorang hamba sementara hujahnya masih samar-samar, itu nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Makanya di pembahasan di kalangan para ulama itu ada penegasan kalau orang itu belum sampai hujah Allah padanya, itu nggak akan disiksa di akhirat. Nah, ini jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan, misalnya bagaimana nasib orang yang tinggal di suku primitif misalnya. Karena ada itu di Amazon sampai sekarang itu masih ada itu yang Islam itu belum sampai ke sana. Itu nanti gimana hisapnya di akhirat? Nah, jawabannya adalah bebas di akhirat. Di akhirat tidak akan dihisap terkait dengan risalah Rasulullah. Malah menurut riwayat kalau di hadis itu dikatakan bahwa orang-orang semacam itu nanti di akhirat diujinya di akhirat. Diujinya di akhirat, bukan di dunia. Gimana diuji di akhirat itu? Mereka nanti oleh Allah akan dibuat perjanjian, disuruh menaati perintah Allah. Kalau bisa taat langsung masuk surga, kalau enggak nanti dimasukkan ke neraka. Setelah mereka membuat perjanjian dengan Allah, lalu Allah memberikan perintah yang sangat mengejutkan. Apa itu? Disuruh masuk ke neraka. Nah, lalu mereka terbelah menjadi dua kelompok. Yang satu mempertanyakan perintah Allah, karena mungkin bayangannya perintahnya itu paling disuruh sujud, disuruh ruku atau melakukan ibadah apapun begitulah, yang walaupun mungkin disuruh ruku selama 50.000 tahun mereka mungkin masih mau gitu ya. Nah, akan mengusahakan karena sudah nyata balasannya kan jelas, surga nerakanya itu di depan mata itu loh. Tapi ternyata perintahnya masuk ke neraka. Makanya yang ini jadi protes gitu loh. Ya Allah, bagaimana mungkin kami bisa melaksanakan perintah ini? Neraka kayak gini ngerinya, maksudnya segitu panasnya, begitu mengerikan lah pokoknya. Maka Allah kemudian berkata kepadanya, lihatlah kalian ini. Ini aku sendiri yang langsung memerintahkan. Kalian itu banyak protes dan membantah semacam ini. Gimana kalau di dunia kalian itu mendapatkan perintahku melalui utusanku? Pasti lebih kafir, lebih protes. Jadi memang hatinya hati kufur gitu ya. Makanya kemudian dilemparkan ke neraka. Sing kelompok satunya lagi itu enggak banyak tanya sudah. Ini kan sudah perintah Allah kan, langsung terjun ke neraka. Begitu mereka terjun, maka api neraka dibuat dingin oleh Allah sebagaimana Allah membuat dingin api yang membakar Nabi Ibrahim. Akhirnya setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Gitu. Jadi semua ajakan taubat, ajakan kembali ajakan kembali ke ajaran Allah, ajakan untuk mengikuti petunjuk Allah itu pasti dikasih hujah yang sifatnya qat'i. Ya, agar seorang hamba ini tidak punya alasan lagi untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Ya. Nah, termasuk orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah itu hujahnya qat'i. Kebenaran Rasulullah itu sudah susah dibantah itu. Logikanya bagaimana? Ya, pertama mereka itu kalau serius mencari, kalau mereka itu serius memperhatikan isu-isu sebelum Rasulullah diangkat, sebenarnya mereka itu sudah tahu bahwa nanti akan lahir, akan muncul seorang nabi di tanah Arab, itu tahu mereka. Karena populer itu. Di Madinah itu setiap kali orang Yahudi itu berselisih dengan Aus dan Khazraj, itu mesti ngancem itu, awas nanti kalau sudah diutus nabi di antara kami akan kubinasakan. Jadi sudah jadi opini umum itu di kalangan penduduk Yathrib. Dan orang Mekah itu kan selalu dagang ke Syam, pasti kan ngelewati Madinah kayak gitu. Jadi mendengarlah, pasti mendengar itu. Malah yang lebih ajaib lagi apa? Sebelum Rasulullah diutus, itu ada sekitar 16 orang yang diberi nama Muhammad, orang Arab. Kenapa? Karena mereka mendengar dari ahli kitab, nanti akan muncul seorang nabi bernama Muhammad. Itu sampai ada 16 orang itu. Ada Muhammad bin Uhayhah, Muhammad bin Maslamah, banyak itu. Kenapa? Orang tuanya berharap anaknya jadi nabi. Jadi orang Arab sendiri itu sudah ada opini umum bahwa nanti akan muncul seorang nabi bernama Muhammad. Ini sudah ada prakondisi itu untuk
menunjukkan kebenaran Rasulullah. Lalu setelah itu kemudian Rasulullah sendiri pribadinya sangat dikenal oleh orang-orang Quraisy itu, yang jujur, yang baik, dari keturunan ini yang sangat mulia lah ya. Lalu kemudian tiba-tiba di usia 40 tahun bisa memunculkan satu kalimat, satu kata yang dikagumi bukan hanya orang-orang Arab awam, bahkan sastrawan pun kagum dengan itu. Sebenarnya ini kan hujah yang sangat cukup itu untuk menunjukkan bahwa memang adalah utusan Allah itu. Ya, belum lagi tambahan-tambahan yang penguat-penguat seperti mukjizat bulan terbelah, ya. Rasulullah tahu percakapan mereka yang jauh dari Nabi yang Rasul nggak pernah mendengar sedikit pun misalnya. Itu kalau diteliti di satu persatu itu seharusnya membuat orang jadi yakin bahwa itu adalah memang utusan Allah. Jadi hujahnya itu qat'i. Nggak mungkin lagi untuk menolak itu. Nah, ketika mereka diajak bertobat, sebenarnya sudah nggak ada alasan untuk menolak itu sebenarnya. Ya, itu kebenaran ramalan Quran. Itu kan juga ajaib tuh. Orang-orang Quraisy itu semuanya tahu kalau Rasulullah itu mengatakan bahwa Romawi akan mengalahkan Persia. Nah, dan itu sesuai kenyataan. Abu Lahab diramalkan nanti mati dalam keadaan kafir. Nah, itu terjadi gitu. Ya, padahal andai kan Abu Lahab cerdas kan masuk Islam mestinya ya. Untuk menunjukkan kebohongan misalnya gitu ya. Tapi faktanya enggak. Dan itu sesuai itu. Enggak ada satupun ramalan Quran yang meleset itu. Itu semua adalah hujah qat'i, kebenaran Nabi Muhammad. Ya, jadi itu. Ya, termasuk kita di level individu itu, saya yakin tiap orang sebenarnya pasti mendapatkan hujah sesuai dengan kondisi masing-masing. Perbuatan buruk apapun dilakukan seorang hamba, itu saya yakin tiap orang itu sebenarnya pasti akan dikasih peringatan-peringatan dari Allah. Entah bentuknya macam-macam. Mungkin peringatan itu dalam berbentuk nasihat seorang ustadz, mungkin nasihat seorang syekh, nasihat seorang guru, nasihat dari tetangga, nasihat dari teman, atau peristiwa-peristiwa yang ditampakkan di depan mata kita. Yang semuanya itu kalau direnungi sesungguhnya adalah pesan dari Allah secara nggak langsung. Jangan melakukan perbuatan dosa ini misalnya. Itu pasti itu. Ya, dan nggak mungkin 1-2 kali, pasti berkali-kali itu. Ya. Nah, ini biar menjadi hujah yang nggak mungkin lagi dibantah, bahwa Allah itu ketika ngasih petunjuk itu cukup sudah. Sudah cukup kuantitasnya, sudah cukup juga kualitasnya. Gitu ya. Nah, dari sisi balaghah, lafadz innal ladzina fatanul mu'minin dan seterusnya itu adalah ringkasan dari jawab qasam sebenarnya. Jadi jawab qasamnya tadi kan sebelumnya kan ayat qutila ashabul ukhdud, celaka ashabul ukhdud dan seterusnya, lalu kemudian diringkas innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Jadi kenapa kok mereka itu dicelakai? Kenapa mereka kok disebut celaka? Kenapa mereka itu kok terlaknat dan sebagainya? Karena mereka melakukan kesalahan besar, yakni kufur serta mempersekusi orang-orang yang beriman. Jadi suasana ayat ini sekaligus mengandung ancaman. Ancaman pada siapa? Ancaman kepada tokoh-tokoh Quraisy bahwa mereka akan bernasib sama seperti ashabul ukhdud kalau mereka tidak bertobat kepada Allah. Nah, ancamannya apa di sini? Falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka mendapatkan azab neraka jahannam. Fa pada kata falahum itu fa jawab. Ya, karena sebelumnya mengandung ancaman. Nah, adapun posisi sintaksisnya falahum adzabu jahannam dan seterusnya itu adalah khobar inna. Ya. Jadi, nah balasan azab neraka jahanam ini adalah karena kekufuran mereka. Kalau Zunuwas berarti kufur terhadap Nabi Isa, kalau orang-orang Quraisy berarti kufur pada Nabi Muhammad. Jadi azab neraka jahanam ini adalah dilemparkan ke neraka jahanam, dihinakan, didorong, dipukul dan sebagainya. Ya. Ya, ayat ini secara implisit juga sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa orang jahat itu seringnya itu balasannya malah di neraka, di akhirat gitu ya. Kadang orang-orang beriman itu kalau melihat ada orang jahat, orang kufur itu kan mintanya mereka dihukum di dunia ya.
Ya Allah, binasakanlah mereka. Yang saya bisa melihat pembinasaan itu kan gitu ya. Tapi ternyata di sini kita seakan diajari bahwa secara implisit balasan orang-orang kafir itu memang kebanyakan justru di akhirat, bukan di dunia. Ada yang memang dibalas di dunia juga seperti Fir'aun ya. Fir'aun itu kan dibinasakan di dunia. Tapi seperti Dzunuwas itu saat mukminnya sudah meninggal dunia, mereka masih hidup, mereka masih berkuasa, mereka masih jaya. Ya. Jadi seharusnya ini membuat kita memiliki prinsip bahwa orang-orang zalim itu kalau tidak dibalas di dunia, ya tidak masalah. Memang Allah menyiapkan azab yang besar nanti di akhirat. Lalu kata wawu pada walahum azabul hariq itu adalah wawu ataf. Nah, wawu ataf. Karena ini wawu ataf, ini menunjukkan azab pada kata azabu jahannam itu beda dengan azab pada azabul hariq. Berarti balasan bagi mereka itu dua azabnya itu. Azabu jahannam dan azabul hariq. Ya, apa bedanya? Bedanya adalah kalau azabul hariq, hariq itu kan membakar sifatnya. Nah, azabul hariq itu adalah sebuah balasan untuk orang-orang yang mempersekusi sesuai jenis kejahatan mereka. Karena kejahatan mereka itu membakar orang-orang mukmin, maka nanti di akhirat mereka juga akan disiksa dengan cara dibakar. Nah, dari sini kemudian digali prinsip al-jaza min jinsil amal. Orang itu dibalas sesuai dengan jenis amalnya seperti apa. Karena dosanya membakar, maka dia juga akan mendapatkan balasan dengan siksaan yang sifatnya membakar. Nah, kalau begitu, kalau nanti itu akan mendapatkan siksaan membakar, azabu jahannam itu apa jenis siksaannya itu? Nah, ini keterangan sebagian ulama. Azabu jahannam yang sebelumnya itu adalah siksaan, yakni siksaan penghinaan pada saat lemparkan ke neraka, didorong, dipukul. Termasuk juga mungkin dipahami bahwa mereka itu disiksa dengan siksaan udara yang sangat dingin, yang istilahnya adalah zamharir. Jadi neraka itu jangan dibayangkan hanya panas saja ya. Siksaan neraka itu ada yang dingin luar biasa, yang disebut dengan zamharirah, gitu ya. Zamharir itu udara yang sangat dingin, saking dinginnya itu sampai bisa rontok itu tulang-tulang. Ya. Nah, ini. Jadi mereka mendapatkan dua macam siksaan seperti itu. Ya, jadi ini secara implisit juga mengajarkan kepada kita bahwa dosa itu balasannya sendiri-sendiri ya. Jadi dosa yang macam-macam itu disesuaikan, balasannya sesuai dengan dosa masing-masing. Makanya sampai ada riwayat misalnya orang pengemis itu nanti siksaannya adalah di kukunya itu ditumbuhkan nanti di akhirat, dibuat seperti tembaga yang tajam, kemudian mencakari wajahnya sampai terkelupas dagingnya, kulitnya, ya dicakari begini. Ada riwayat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu siksaannya adalah kepalanya dihantam dengan batu sampai hancur berkeping-keping. Lalu batunya menggelundung, lalu kemudian diambil oleh malaikat yang menyiksanya batunya. Begitu balik kepalanya sudah utuh kembali, terus dihantam lagi dengan batu tersebut sampai hancur, lebur. Terus berulang-ulang seperti itu. Kalau dosanya orang pembohong, yang mulutnya ini gampang sekali bohong, itu dosanya digergaji. Sudut mulutnya ini sampai ke tengkuk ini. Lalu kemudian hidungnya juga digancu, digergaji sampai ke tengkuk ini. Kemudian matanya ditusuk lagi, kemudian digergaji sampai ke bagian tengkuk. Begitu selesai tercipta 3 larik di muka sebelah kanan, maka malaikat berpindah menyiksa sebelah kiri. Yang kiri ini kemudian digancu, digergaji sampai ke belakang. Nah, begitu sampai sini, begitu menyiksa di sini, maka yang di sini utuh kembali. Ini sampai 3 ini. Begitu ini selesai, lalu kemudian balik lagi ke kanan, yang ini utuh kembali. Jadi terus begitu. Ini siksaan bagi orang yang bohong. Itu menunjukkan tiap dosa itu siksaannya sendiri-sendiri ya. Nah, kalau orang melakukan 2-3 dosa, ya berarti ya mendapatkan masing-masing itu kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat. Nah, ini ya, ini ajaran secara implisit dari ayat ini kayak gitu. Ternyata dosa kekufuran ada siksanya, dosa persekusi mukmin juga ada siksanya, sesuai dengan dosa yang ia lakukan. Ya. Tapi yang ajaib juga di sini adalah secara implisit mengajarkan juga bahwa
kalau orang-orang Quraisy itu mau bertobat, tadi kan ada kata tsummalam yatubu ya, kalau mau bertobat, maka ancaman siksa ini tadi nggak jadi diberikan kepada mereka. Itu kan luar biasa ya, kemurahan dari Allah yang sangat luar biasa. Sudah jahat semacam itu, ternyata masih ada kemungkinan untuk tidak disiksa. Makanya ini terkait juga dengan ada riwayat bagaimana Rasulullah itu mengabarkan Allah itu tertawa kepada dua orang. Kenapa tertawa? Mereka itu saling bunuh tapi semuanya masuk surga. Nah, kok bisa? Yang satu mukmin, satunya kafir. Lalu si mukmin ini terbunuh dalam peperangan itu. Mati syahid kan? Masa masuk surga. Nah, mestinya si kafir ini masuk neraka karena dia membunuh mukmin. Tapi kemudian dia tobat, masuk Islam. Akhirnya sama-sama masuk surga. Nah, ini yang buat Allah tertawa. Nah, yang bisa kayak begitu, saking murahnya Allah. Ya, nah, ini, makanya orang itu nggak bisa dinilai dari kejahatannya saat ini. Jangan, bisa jadi berubah dia. Gitu ya. Kan kadang orang itu kalau perasaan manusiawi orang ya, kalau mengetahui ada orang yang jahat, kufur, berbuat salah atau apa itu kadang perasaannya itu sudah kayak wah ini akan kufur selamanya. Kan nggak boleh kayak begitu. Nggak bisa. Karena tetap ada peluang namanya orang bertobat dan menjadi baik. Jadi dua orang ini bertarung, satunya menyakiti sampai level membunuh, gitu ya. Tapi ternyata dia masuk surga setelah itu. Itu luar biasa. Terjadi nih kayak gini, mungkin. Ya. Ada ajaran juga secara implisit ayat ini menunjukkan bahwa kekuatan Allah itu sangat besar yang sanggup membinasakan orang-orang kafir. Setelah Allah menjelaskan nasib orang-orang kafir yang mempersekusi orang-orang mukmin seperti itu, lalu Allah melengkapinya dengan penjelasan bagaimana nasib orang-orang yang dipersekusi. Bagaimana itu? Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lafaz inna itu di situ takkid untuk lil ihtimam bil khobar, untuk memberikan perhatian terhadap informasi yang hendak diberikan Allah kepada kita. Jadi dikasih inna ini biar kita perhatian apa-apa. Bagaimana nasibnya orang-orang yang dipersekusi oleh orang-orang kafir tersebut. Ya, dikatakan di sana sesungguhnya orang-orang yang beriman. Apa itu makna beriman? Iman itu definisi syar'inya adalah tasdiqur rasul fima jaa bihi an rabbihi, membenarkan seorang utusan Allah terkait apa yang dibawanya dari Allah. Berarti membenarkan wahyu yang diturunkan Allah kepada seorang utusan Allah. Itu yang disebut dengan iman sebenarnya. Jadi kalau di zaman Ashabul Ukhdud, maksud iman itu berarti membenarkan ajaran Nabi Isa, membenarkan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Kalau zaman Nabi Muhammad dinamakan beriman berarti membenarkan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu maksud dari iman. Kalau disebut iman dimanapun maknanya seperti itu. Ya, secara syar'i. Nah, iman orang-orang beriman di sini berarti mencakup semua mukmin. Mukmin yang dibakar dalam peristiwa Ashabul Ukhdud, termasuk mukmin yang dipersekusi di zaman Nabi, termasuk mukmin generasi sesudah itu yang mungkin mengalami ujian mirip dengan ini. Ya. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Jadi ternyata bukan hanya iman yang dituntut ya, tapi juga beramal soleh. Amal soleh itu apa maknanya? Amal soleh adalah semua amal yang disenangi Allah. Pokoknya Allah ridho maka disebut sebagai amal soleh. Termasuk amal soleh adalah sober, tabah, tangguh pada saat mendapatkan ujian persekusi. Nah, ini yang ditonjolkan di sini tentu saja amal sobernya itu karena ini konteksnya akan menceritakan Ashabul Ukhdud. Dan amal mereka kan banyak sebelum dipersekusi, mungkin sholatnya, mungkin kebaikan akhlaknya. Tapi yang paling menonjol adalah amal sober, tangguhnya saat diuji dengan pembunuhan dengan cara pembakaran itu. Nah, mereka ini mendapatkan janji lahum jannatun, mereka mendapatkan surga-surga. Kenapa kok jamak? Jamak untuk menunjukkan bahwa surga itu banyak dan bertingkat-tingkat. Bukan jannatun tapi jannatun. Itu menunjukkan bertingkat-tingkat dan jumlahnya banyak. Kenapa kok dibuat bertingkat-tingkat? Karena kualitas amal mukmin itu berbeda-beda. Yang level tinggi dapat surga tertinggi. Orang yang
ragu, yakin, ragu, yakin, ragu, yakin. Setelah itu terakhir mati dalam keadaan yakin misalnya. Ya ini bagus, tapi surganya tentu saja di bawah yang konsisten ragu sejak awal sampai akhir. Gitu. Orang yang selama hidupnya itu pernah melakukan dosa besar, lalu bertobat, dosa besar lagi, tobat, dosa besar lagi, terus mati dengan keadaan tobat, ya masuk surga juga. Cuma kualitasnya di bawah mereka yang tidak pernah melakukan dosa besar. Gitu ya. Mukmin yang melakukan dosa kecil dan lalai dalam melakukan tobat dibandingkan dengan mukmin yang melakukan dosa besar kecil tapi selalu sering selalu bertobat, itu kualitasnya tentu berbeda dengan yang selalu tobat itu. Nah, itulah makanya janjinya adalah jannatun. Surganya itu banyak karena memang bertingkat-tingkat. Makanya dikabarkan dalam hadis itu surga yang paling rendah itu kan setara seperti 10 kali dunia dan seisinya. Itu diberikan kepada siapa? Pada orang yang sempat disiksa di neraka dulu itu. Mukmin yang sempat disiksa di neraka. Nah, ceritanya kan dia itu disiksa entah berapa ribu tahun nggak tahu, terus minta supaya dilepaskan oleh Allah dari neraka itu, dan janjinya pokoknya lepas dari neraka lah, saya hanya tolong dientaskan dari neraka ini dan saya nggak akan minta masuk surga, cuma ngelihat-lihat saja lah gitu ya. Setelah dilepaskan ngelihat surga kok, waduh kok pengen masuk sana, terus kemudian minta, ya Allah, kok rasanya nggak enak di sini saja, kira-kira begitu ya. Tolong masukkan saya ke dalam surga. Terus Allah bilang, lah kamu sebelumnya kan minta supaya hanya ngelihat saja, nggak masuk, kok sekarang minta masuk? Ya tapi rahmatmu kan lebih besar ya Allah. Nah akhirnya kemudian diceritakan dalam riwayat tersebut, Allah tertawa dengan triknya orang mukmin yang semacam ini. Terus dimasukkan ke surga yang paling rendah, dan paling rendah itu pun ternyata sudah 10 kali dunia dan seisinya. Ini menunjukkan ya yang level-level mukmin kayak begini itu surganya di bawah, paling bawah begitu ya. Sementara yang lainnya tentu di atasnya sampai yang tertinggi Firdaus, itu adalah surganya para nabi dan rasul yang maksum, termasuk yang mendekati mereka di kalangan para kekasih Allah. Ya, mudah-mudahan ya kita masuk yang surga tertinggi, mudah-mudahan. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Lalu kemudian dikatakan di sini jannatun tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai juga dalam bentuk jamak di sini. Kenapa? Karena sungai di surga itu juga bermacam-macam. Ya. Sungai enggak hanya satu tapi banyak sekali jenisnya. Ada sungai yang terbuat dari air, min ma'in ghairi asin, begitu dalam di Al-Qur'an. Jadi air yang tidak pernah berubah rasanya. Kalau di dunia itu air kan kadang-kadang kalau lama tengik ya, nggak enak gitu. Tapi di surga nggak pernah berubah. Jadi segernya itu permanen. Ada air, ada sungai yang terbuat dari air. Ada juga sungai yang terbuat dari laban, susu. Jadi ada nanti sungai tapi dari susu. Masya Allah. Bayangkan ya kayak apa kira-kira itu ya. Sungai dari susu yang di pinggir-pinggirnya itu sudah ada gelas-gelas yang kalau mau minum tinggal ambil cawuk gitu ya, minum. Ada juga sungai yang terbuat dari khomer. Nah, jadi khomer itu halal nanti di akhirat. Makanya mukmin ini sabar dulu. Tidak usah minum khomer karena nanti khomernya didapatkan di akhirat. Insya Allah. Terus ada lagi sungai yang terbuat dari madu. Ya, sungai terbuat dari madu. Jadi begitu ya. Dalam di kitab tafsir itu dijelaskan ada yang dari air, dari susu, dari khomer, dari madu. Makanya disebut anhar. Bentuknya jamak. Gitu ya. Lalu apa maksud mengalir di bawahnya sungai-sungai? Ini kalau nggak ngerti bahasa Arab, kadang mungkin bayangkan, oh berarti sungainya itu di bawah tanah, begitu ya. Tidak seperti itu, ini bahasa Arab ya. Maksud jannatun tajri min tahtihal anhar itu adalah air sungai itu mengalir di antara pepohonan-pepohonan. Ya, jadi ya normal kayak sungai biasa mengalir di antara pohon-pohon. Bukan bayangkan lantai terbuat dari kaca, lalu ada sungai yang di bawahnya kaca itu mengalir. Tidak ada makna semacam itu dalam ayat ini. Jadi ini biasa saja. Jadi karena jannat, karena min tahtiha itu hanya itu kembali ke jannat. Jannat itu mungkin dipahami sebagai pohon yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi bukan di bawah kaki kita, di bawah
pohon-pohon itu loh maksudnya, mengalir sungai yang banyak bermacam-macam berkelok-kelok. Kira-kira seperti itu. Ya. Di ayat ini juga sekaligus mengandung rahmat Allah yang sangat besar. Ya, mengapa? Karena bagi siapapun yang pernah menyiksa mukmin, lalu kemudian tobat, maka dia masuk cakupan innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi bukan hanya selamat dari neraka, tapi mereka juga bahkan bisa masuk ke surga bersama orang-orang yang pernah disiksanya itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya kebaikan Allah kepada hambanya ini. Ya, ayat ini juga sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan mukmin itu tidak harus di dunia. Jadi jangan sampai membayangkan orang mukmin itu harus jaya di dunia, harus adikuasa di dunia, harus mercusuar dunia. Enggak. Ashabul Ukhdud itu menunjukkan bahwa mereka kalau secara duniawi kalah, tapi menang di sisi Allah karena mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Dzalikal fauzul kabir. Dzalika di situ merujuk pada semua yang dijanjikan Allah sebelumnya, yakni surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itu. Ya. Al-fauz, apa makna fauz? Fauz adalah az-zafar bil matlub. Keberhasilan memperoleh yang diinginkan. Jadi fauz itu boleh kita terjemahkan sukses. Nah, ini sekaligus mengajarkan kepada kita definisi sukses itu apa. Sukses kalau menurut Al-Quran berarti definisinya adalah orang yang mendapatkan surga dan ridha Allah di akhirat. Gitu ya. Itu harusnya dikejar. Ini harus dikoreksi ini. Jangan sampai mengikuti sukses definisi dari barat gitu ya. Di masyarakat kalau disebut sukses itu kan sugih ya. Kaya, punya mobil, rumahnya bagus, pekerjaan mentereng, punya kedudukan di masyarakat. Nah, itu nyebutnya wah, sudah sukses gitu ya. Padahal nggak tahu nasibnya ke neraka apa surga itu nanti di akhirat. Nah, itu salah, nggak boleh. Sukses itu adalah definisinya mendapatkan ridha Allah, masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu baru sukses sejati. Kenapa? Karena kebahagiaannya sifatnya abadi. Kalau duniawi ini kan sementara banget. Alangkah banyaknya orang yang sebelumnya kelihatan mulia, lalu kemudian dihinakan Allah luar biasa dengan cara cepat, karena dibuka aibnya, skandalnya terbuka, lalu kemudian dia dipenjara karena korupsi atau apa. Itu kan contoh Allah mengubah nasib dalam sekejap itu. Ya. Nah itu. Kabir itu di sini bermakna syadid atau azim. Jadi kesuksesan yang sangat besar, yang sangat agung. Ya. Kenapa dikatakan sukses yang besar? Karena tidak ada yang menyamai sama sekali. Bahkan mendekati saja tidak ada. Tidak ada anugerah apapun di dunia ini yang bisa mendekati sukses besar mendapatkan ridha Allah dan surga. Gitu ya. Akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.